Pemirsa, angin kencang menerjang kawasan Timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Akibat peristiwa tersebut, material bangunan rumah dan pertokoan berterbangan serta sejumlah pohon tumbang. Hujan deras dan angin kencang menerjang kawasan industri wilayah Timur Bandung, Cileunyi, Ranca Ekek, Jatinangor. Angin kencang yang terpantau mengarah dari utara ke timur di sepanjang Jalan Raya Bandung-Garut menghancurkan sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Nampak sejumlah material bangunan ikut terbawa kencangnya angin. Pusaran angin berwarna gelap itu nampak jelas dan membuat warga di wilayah tersebut panik. Pasca angin kencang dan hujan reda, tampak sejumlah material dari bangunan rumah maupun pertokoan berserakan. Petugas langsung membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Sementara sejumlah warga pemilik lapak di sepanjang jalan ikut juga membersihkan puing-puing bangunan. Ya, tapi nggak bisa keluar, udah pas. Pas tahu ada angin keluar Ibu? Nggak keluar. Oh, nggak keluar. Dia ke kulkas ini. Oh, Bu, ini sepanjang sini yang terdampak ini ada berapa warung kira-kira Bu? Banyak tuh, kalau dihitung mah susah. Yang di sini ada 7 warung sebelah sini, yang di sana ada 10. Ya mangga. Bu, ada informasi korban nggak Bu? Enggak, korban. Belum diketahui pasti berapa banyak bangunan yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan helikopter yang sempat hilang kontak di hutan Almahera, Ternate, Maluku Utara. Selain itu, 3 korban juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Inilah kondisi helikopter milik perusahaan tambang PT Weda Bay Nikel yang hancur di hutan Almahera, Maluku Utara. Helikopter ini terjatuh dari ketinggian 200 meter usai mengalami insiden hilang kontak pada Selasa kemarin. Pilot serta co-pilot dan 1 penumpang ditemukan di sekitaran helikopter dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga jasad korban yang ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah terdekat. Memang pada saat itu cuaca mendukung, setelah begitu terbang kondisinya angin dan hujan. Untuk kondisi pesawat itu sendiri kami pun belum dapat informasi apakah kondisinya kondisi utuhkah atau kondisi hancur. Belum diketahui penyebab terjatuhnya heli tersebut dan akan dilakukan penyelidikan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian menaikkan status kasus bullying yang menimpa siswa SMA Binus School dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sementara pihak sekolah menyatakan telah mengeluarkan seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan. Polres Tangerang Selatan, Banten menaikkan status kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binus School dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Penaikan status para pelaku ini merujuk pada keterangan korban dan sejumlah saksi yang telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan kapan pemanggilan para pelaku akan dilakukan. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Polres Tangerang Selatan terhadap perkara kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyelidikan naik ke proses penyidikan. Sementara itu, pihak sekolah mengeluarkan statement bahwa seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Binus School. Sejumlah siswa lain yang turut menyaksikan kejadian tersebut tanpa melakukan tindakan pencegahan maupun pertolongan juga telah mendapatkan sanksi disiplin keras. Di lokasi berbeda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendatangi warung lokasi perundungan guna mencari informasi lanjutan terhadap kasus perundungan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata lokasi warung tidak jauh dari SMA Binus School. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Lantaran ditolak rujuk, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan nekat menyiram mantan istrinya dengan air keras. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian wajah dan tubuh. Seorang pria babak belur dihakimi warga usai menyiram air keras terhadap mantan istrinya di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat melakukan penyiraman air keras terhadap mantan istrinya lantaran marah setelah korban menolak untuk diajak rujuk. Akibat kejadian ini, korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran mengalami luka berat di bagian wajah dan tubuh. Atas perbuatannya, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian ini dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Warga Palmerah, Jakarta Barat digegerkan dengan aksi komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api. Saat dipergoki oleh korban, pelaku nekat melepas tembakan ke arah korban, namun meleset. Komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api di Jalan Kemanggisan Pulo, Palmerah, Jakarta Barat terekam CCTV. Pencurian bermula saat korban yang sedang mengecek CCTV melihat pelaku sedang berupaya membobol kunci kontak motor. Korban lalu keluar dan meneriaki pelaku. Pelaku yang panik menodongkan senjata api berjenis revolver dan melepaskan tembakan ke arah korban lalu kabur. Beruntung, korban tidak terkena tembakan karena peluru terpental dan mengenai kaca depan rumah. Saya ikut dari belakang, cuman pas posisi ada tembakan itu saya masih di atas. Jadi pas ngobrol di depan CCTV, kebetulan pas teman saya yang punya motor itu pas lihat CCTV, pas tahu itu makanya dia langsung lari ke bawah itu. Korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian sektor Palmerah, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa tertidur saat menunggu orderan penumpang. Motor seorang pemudi ojek online di Sawah Besar, Jakarta Pusat digasak maling. Ironisnya motor yang dipakai korban untuk mencari nafkah itu masih berstatus kredit. Sambil celingak-celinguk mengawasi situasi, maling motor ini berusaha memindahkan helm yang tersangkut di atas spion sepeda motor. Memastikan tidak ada warga yang melintas, pelaku langsung menjebol lubang kunci motor dan membawa kabur motor tersebut. Pencurian motor ini terjadi Rabu dini hari saat korban yang merupakan pengemudi ojek online tengah beristirahat sambil menunggu orderan penumpang di depan sebuah warung makan di Jalan Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban yang tertidur baru menyadari sepeda motornya telah raib ketika terbangun mendengar azan subuh. Ironisnya, sepeda motor yang dipakai korban untuk mencari nafkah itu masih berstatus kredit. Biasa di sini ngalong, saya kan sebagai ojol, tukang ojol, saya ngalong di sini jam 3 itu saya kecapean tidur di sini. Sampai bangun-bangun jam 5 itu udah nggak ada. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban yang mengalami kerugian sekitar 18 juta rupiah telah melapor ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran melanda AC outdoor apartemen di kawasan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kebakaran melanda 3 unit AC outdoor di sebuah apartemen di kawasan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api pertama kali muncul dari salah satu AC outdoor di lantai 12, kemudian menyambar ke AC outdoor lainnya. Meski sempat melumat 3 AC outdoor, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan pihak pengelola gedung. Alhamdulillah sudah dapat dilokalisir oleh pihak gedung. Itulah manfaatnya kita sering berlatih. Korban alhamdulillah nihil. Petugas damkar yang terjun ke lokasi tetap melakukan pendinginan demi memastikan api tidak kembali berkobar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rariston Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk BBM terjun ke sungai di Brebes, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tunggal, pengemudi truk tewas di lokasi. Terjadi laka lantas sebuah truk tangki Pertamina
Sebuah truk pengangkut BBM terjun ke Sungai Gelagah di Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, pengemudi truk tewas di lokasi kejadian. Jasad korban dievakuasi sejumlah warga ke atas jembatan. Sedangkan truk BBM belum dievakuasi karena sulitnya medan. Diduga truk terjun ke sungai akibat pengemudi ngantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Selanjutnya jasad pengemudi truk dibawa ke ruang jenazah RSUD Bumiayu. Sementara itu, kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Mojokerto melakukan razia acak kepada pengguna jalan yang melintas di Desa Kunjorowesi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 3 pengendara yang sempat akan kabur hampir saja menabrak anggota polisi yang melakukan razia. Tiga pengendara motor di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur yang dihentikan petugas kepolisian berusaha kabur hingga akhirnya menabrak pohon. Ketiganya langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 klip sabu-sabu. Petugas juga melakukan tes urin di lokasi, hasilnya ketiganya positif menggunakan sabu dan langsung diamankan. Selain itu, petugas menghentikan pemotor yang dicurigai baru saja menghisap narkoba di desa kawasan perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 30 pengendara motor dihentikan dilakukan tes urin. Dari jumlah tersebut, 9 positif menggunakan narkoba, 2 diantaranya kedapatan membawa 2 klip sabu. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Warga kompleks ini di Jalan Dr. Laimena, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibuat heboh dengan kemunculan 3 ekor buaya muara berukuran besar yang bertelur di sekitar semak-semak samping anak sungai. Petugas tim Animal Rescue Damkar Makassar mengamankan 42 butir telur, sementara induk buaya berhasil kabur ke aliran sungai. Tiga ekor buaya muara berukuran besar terekam video amatir warga saat muncul di permukaan air sungai yang berada di belakang rumah warga di Komplek ID, Jalan Dr. Laimena, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan 3 ekor buaya muara ini pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang memancing ikan di pinggir sungai. Warga yang dibuat heboh kemudian mengikuti jejak buaya saat naik ke atas darat. Terlihat seekor buaya betina sedang mengeram telur di balik semak-semak. Petugas tim Animal Rescue Damkar Makassar yang menerima laporan warga hendak melakukan proses evakuasi. Namun, karena banyaknya warga yang berkerumun, membuat seekor buaya betina langsung kabur dan menyelam ke sungai. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 42 butir telur buaya dan langsung diserahkan ke BKSDA Sulsel. Sebagian dikembalikan untuk memancing kemunculan buaya tersebut. Iya, muncul di sini. Tadi telurnya berapa banyak, Pak? Sekitar 40 lebih. 40 lebih. Itu sudah diambil sebagian? Iya, ya. Tapi memang kita warga takut tidak melihat itu, Pak, kemunculan buaya, takut? Takut sih ya. Sudah mau dievakuasi, tapi terlalu banyak warga. Sudah mau dijerat. Ada 3 ekor tadi. Akhirnya lari. Ya, 2 di air, 2 di darat tadi, 1 di air. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, personel Damkar Makassar mengimbau warga agar menghindari bantaran sungai dan menjaga anak mereka agar tidak bermain di sekitar lokasi kemunculan buaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusbin, iNews melaporkan. Sepasang suami istri di Lebak, Banten diduga diusir pemilik tanah lantaran berbeda pilihan calon legislatif atau caleg. Mereka membongkar sendiri rumah dan membawa perabotan rumah tangga mereka. Sepasang suami istri Atma dan Hati, warga Wanasalam, Lebak, Banten, terusir dari rumah gubuknya diduga hanya karena berbeda pilihan seorang caleg. Padahal pemilik tanah masih ada hubungan keluarga dengan istri Atma. Kejadian bermula saat sang istri Hati diminta untuk memilih caleg tertentu yang sudah pernah menjabat sebagai anggota dewan. Namun keluarga miskin ini sudah memilih calon lain yang dianggap dapat meningkatkan tarif hidup mereka di kemudian hari. Tapi sempat ada omongan nggak, maksudnya kekecewaan karena sesuatu nggak dipilih atau apa gitu?
rasa kecewa ada sih sedikit, Pak. Ya ada. Karena ngomong apa gitu, Bu? Ya soal ngomong ya nggak tahu ya gitu ya. Ada aja Pak gitu, ada omongan yang sakit gitu Pak. Menurut Hati, meski dirinya tidak diusir secara langsung, namun dirinya sadar jika tanah yang dia tempati adalah milik saudaranya. Diduga hanya karena perbedaan pilihan caleg, dirinya terpaksa harus angkat kaki dari rumah yang telah ia bangun dari hasil jerih payahnya sendiri. Sementara sang suami mengaku dirinya hanya menerima laporan dari sang istri jika mereka harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena permintaan pemilik tanah. Dirinya juga sangat menyayangkan adanya perbedaan pilihan membuat hubungan keluarga menjadi renggang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama PDI Perjuangan. Kini tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih menjadi oposisi. 8 bulan menjelang akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo melantik Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Rabu pagi. Hadi Cahyanto menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, sementara AHY mengisi posisi yang ditinggalkan Hadi, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Menariknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju tak terlihat kehadiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Munculnya nama AHY sebagai Menteri Jokowi menjadi tanda tanya publik. Selain minim pengalaman sebagai pejabat pemerintah, AHY dianggap tak menguasai bidang pertanahan. Namun Jokowi menampik anggapan ini. Jokowi juga menyatakan tak menutup peluang akan ada reshuffle menteri lagi. Pertama, ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adia Dapitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi. Saat ini dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan. Karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul, pemenangnya saja belum tahu? Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seratus tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 karena menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh terhadap hasil Pilpres dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IG KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga
penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita suruh ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal? Sementara karena menilai proses pemilu 2024 diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk menangkan paslon tertentu, serta adanya penggunaan fasilitas negara dan keberpihakan pejabat dan aparat untuk menekan masyarakat. Forum BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Melihat perkembangan politik dan proses pemilu 2024 yang diduga banyak diwarnai sejumlah kecurangan, perwakilan BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan terutama penyelenggara pemilu 2024. Forum BEM se-DIY menuntut 3 hal, yaitu menolak hasil Pilpres dan Pileg 2024, memecat dan mengganti seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Dan yang terakhir adalah mengulang pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan. Tuntutan Forum BEM se-DIY ini digelar di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan BEM dari masing-masing perguruan tinggi di Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Massa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung KPU RI Jakarta. Massa aksi menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, massa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta pada Rabu siang. Dalam aksinya mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi Capres-Cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bonjol sempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitaran lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol di depan KPU. Dari Jakarta, Ismalia Guntur Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi mengawal pemilu 2024 agar tetap berlangsung damai hingga hari pelantikan nanti terus disuarakan elemen mahasiswa dan pemuda. Massa mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan tidak termakan isu hoax politik. Ratusan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi damai di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Sambil membentangkan atribut aksi, para mahasiswa juga meneriakan yel-yel pemilu damai, aman, dan lancar. Aksi turun ke jalan ini dilakukan mahasiswa sebagai bentuk pengawalan terhadap proses pemilu 2024 agar tetap berjalan damai hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Mahasiswa juga mengecam segala bentuk intimidasi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap KPU dan Bawaslu. Massa juga meminta agar kedua lembaga tersebut bekerja dengan maksimal. Aksi damai ini adalah berupa bentuk untuk menjaga sebuah pemilu agar tetap damai. Di sini kami akan tetap kawal para penyelenggara pemilihan umum seperti KPU, Bawaslu. Kita akan berikan kepada mereka, tupoksi mereka, berikan waktu pada mereka untuk menentukan hasil sampai akhir nanti. Demi memaksimalkan pelaksanaan pemilu tetap berjalan damai tanpa adanya perpecahan, mahasiswa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan isu hoax dan menyerahkan sepenuhnya proses penghitungan suara kepada KPU. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Menguji nyali, lompat sambil membawa sepeda di jembatan Tegaron setinggi 15 meter di Malang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.
Uji nyali lompat dari jembatan Tegaron setinggi 15 meter di Malang, Jawa Timur. Uniknya melompat sambil membawa sepeda. Seperti apa? Berikut liputannya. Tradikers, mungkin saja kalian di rumah tidak asing lagi, bahkan masih ada yang ingat dengan jalan ini ya. Jembatan ini memang pernah dipergunakan kawan gue sebelumnya untuk berolahraga rope jump. Wih, Mas Saigon kan? Iya, temennya gue ya. Iya. Gimana kabarnya? Ini baik, nih saya bawa teman, Mas Alben. Ini lagi persiapan? Iya, mau loncat. Wow, Tradikers, ternyata Mas Saibon tengah bersiap-siap untuk melakukan lompatan dengan sepeda di jembatan Tegaron. Bakalan seru abis nih. Lompatan Mas Saibon berjalan dengan mulus alias smooth, Tradikers. Salut gue sama nyali Sam Ngalam satu ini. Tradikers, sebelum gue lompat dari jembatan ini, nggak ada salahnya kalau kasih kesempatan ke duluan nih. Raut wajah tegang Keke terlihat jelas banget nih, Tradikers. Tapi wajar sih, kegiatan rope jump ini baru pertama kali dia lakuin. Tradikers, sepertinya keberanian Keke sudah terkumpul semua nih. Saat ini melakukan lompatan. GoPro jangan lepas ya. Siap. Oke, 3, 2, 1, travel adik. Tangan foto. It's so fun though. Oh my god. Darahku lemas banget. Wow! Travel adik, tanpa batas. Sepeda terhempas dan gue mulai mengayun di atas jembatan. Mantap kali sensasinya, Tradikers. Acil, pakai sepeda. Tradikers, jadi setelah gue main rope jumping bersama teman-teman dari Glamor, gue tahu seberapa besar pun rasa takut lo bakalan lo bisa kalahin. Lo lihat bukti ya, gue berani rope jumping pakai sepeda. Wah, aku pertama kalinya. Pertama kalinya. Langsung lari, langsung lompat. Langsung lompat. Teman-teman yang lain di sini udah makanan sehari-hari, nggak perlu ditanyain lagi ya kan. Thank you teman-teman Glamor udah nemenin kita main. Saksikan kita terus hanya di Travel Adik. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Armsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.